Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well sobat, kembali lagi dengan saya Mr. Siswo dari Magetan. Hari ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Namun ingat sobat, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Inggris hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, tekan tombol like, share, and comment. Terima kasih. Well sobat, today we would like to talk about some English materials such as ordinal number, day, month, date, years, and the simple preposition of time. Untuk hari ini kita akan membahas beberapa materi dalam bahasa Inggris. Kita flashback kembali untuk materi kemarin, yaitu kita sudah membahas yang namanya cardinal number. Cardinal number kemudian adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu adalah cardinal number. Untuk hari ini kita membahas ordinal number. Ordinal number dalam bahasa Indonesia ketika kita ingin mengatakan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu 1, 2, 3, 4 itu namanya cardinal number. Tapi kalau ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya itu namanya ordinal number. Oke, untuk membahas ordinal number sangatlah mudah. Ikuti Mr. Siswo. Ikuti saya. First, second, third, fourth, fifth. Jadi TH itu agak ngeses. Ngeses dalam arti kalau kamu belajar huruf hijaiyah itu adalah huruf fa. Lidahnya agak digigit. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12th. Nah, kata kuncinya cuma 3 ini yang menjadi masalah itu. Ke-1, ke-2, ke-3 ini. Ke-1 itu first, kedua second, ketiga third. Jika kamu tidak ingin menulis dengan huruf, kamu bisa tulis dengan angka. Kata kuncinya lihat 2 huruf terakhir. 2 huruf terakhir. Kalau first itu penulisannya adalah 1 ST karena huruf terakhirnya adalah ST. Kedua itu penulisannya adalah 2 ND. Kenapa? Karena second 2 huruf terakhirnya adalah ND. Jadi 2 ND. Ketiga itu penulisannya adalah 3 RD karena third itu huruf terakhirnya adalah RD. Ya, RD. Jadi 2 huruf terakhirnya. Kemudian selain 3 ini mudah, tinggal nambah TH. Kayak misalnya ke-4, 4 itu 4, ke-4 fourth, 5 itu 5, ke-5 fifth, 6 itu 6, ke-6 sixth, 7 itu 7, ke-7 seventh, 8 itu 8, ke-8 eighth, 9 itu 9, ke-9 ninth, 10 itu 10, ke-10 tenth, 11 itu 11, ke-11 eleventh, 12 itu 12, kalau ke-12 itu 12. Karena mulai dari ke-4 sampai dengan ke-12 itu berakhiran TH, maka penulisannya adalah pakai TH. Nah, misalnya ke-7, 7 itu 7, berakhiran TH, berarti 7 TH. Nah, 7 TH ini bacanya adalah seventh. Jangan kayak kita dulu kalau belum bisa bahasa Inggris, TH ini dikira adalah tahun. Bukan, ini adalah ordinal number. Kayak 8, nah, ke-8, 8 TH dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan yang belasan? Dulu kita sudah membahas 13 itu 13. Kalau ke 13 tinggal nambah TH. 13. Dulu kita juga membahas 14 itu 14. Kalau ke-14 ditambahi TH. 14 itu ke-14. 15 itu 15. Kalau ke-16 ditambahi TH menjadi 15. Agak ngeses kayak huruf sa dalam hijaiyah. Nah, untuk seterusnya juga sama. Misalnya 16 itu 16. Nah, ke-16 nanti juga sama. 16th, 16 TH.
Misalnya kamu nulis ke-17, ya sama saja. 17th. Nah, 17th. Jadi 17 TH. Ke-18 18th. Ke-19 19th. Oke. Kemudian untuk puluhan, dulu kita kan kalau nulis 20 itu adalah 20. 20 adalah 20 dulu. 20 gini adalah 20. Nah, kalau kamu ingin merubah ke 20, Y-nya ini dihilangkan. Diganti adalah I, E, T, H. Nah, coba kamu lihat, ya kan? 20, ya, 20. Ya, Y-nya dihilangkan, diganti I, E, T, H. 20. Polanya sama. 30 dulu kita 30. Nah, Y-nya hilang, diganti I, E, T, H. Artinya ke-30. 30. Enggak ngeses. Dulu kita bahas 40. 40 itu 40. Tapi ke-40 Y-nya hilang, diganti I, E, T, H. Menjadi 40th. Ke-40. Ditulis 40 TH. Lihat, pokoknya ordinal number itu kuncinya dilihat dua huruf terakhir. Pola seterusnya juga sama. Misalnya 50, 50. 50 dulu kita bahas 50. Itu 50. Nah, ke-50 itu mudah. Y-nya dibuang menjadi I, E, T, H. Depannya sama. 50th. Nah, ke-60 juga sama. 60th. Nah, ke-70 70th. Ke-80 80th. Ke-90 misalnya ya sama. 90th. Nah, 90th misalnya. Ke-90. Saya kira tidak ada masalah. Nah, lanjut. Bagaimana kalau misalnya ke-21, ke-42, ke-43, ke-45 dan seterusnya itu juga mudah. Jika ada angka puluhan dan satuan, kuncinya kalau puluhannya pakai cardinal number, saya ulangi lagi, puluhannya pakai cardinal number, satuannya pakai ordinal number. Di sini saya beri contoh ke-21. Ke-21. 20 itu 20. Nah, 20 ini termasuk cardinal number. Nah, satunya itu satuannya baru pakai ordinal number first. Berarti ke-21 itu bukan 21 tapi 21st. Maka penulisannya adalah 21 ST karena dua huruf terakhir adalah ST. Contoh kedua, 33. 30-nya pakai kardinal, pakai 30 kardinal. Tiganya, lihat, tiganya third ordinalnya. Berarti kita balik pakai third. Nah, itu artinya adalah ke-33. Penulisannya adalah 33 RD karena melihat dua huruf terakhir. Kemudian contoh lagi adalah ke-42. Ke-42, 40 itu adalah 40 pakai kardinal, kemudian duanya pakai ordinal yaitu second. Jadi ke-42 adalah 40 second. Tulisannya adalah 42 ND, diambil dua huruf terakhir. Contoh ke berikutnya, ke-96. Ke-96. 90-nya pakai 90. Pakai 90. Nah, kemudian 6-nya pakai 6, pakai ordinalnya. Berarti ke-96 adalah 96. Tulisannya adalah 96 TH. Contoh terakhir adalah ke-84. Ya, puluhannya pakai kardinal 80. Kemudian 4-nya yang satuan pakai ordinal 4. Berarti penulisan adalah ke-84 adalah 84. Jadi 84 TH. Nah, misalnya kamu ingin gaya contoh yang lain, misalnya ke-74 sama. Ini yang puluhan menggunakan kardinal 70. Kemudian yang satuannya pakai
ordinal, fourth. Berarti ke-74 adalah 74th. Penulisannya 74, dua huruf terakhirnya TH, berarti 74 TH. Mudah kan sobat? Kalian bisa menambahkan sendiri. Kemudian setelah kita membahas ordinal number, kita masuk yaitu bahasan day. Day itu artinya adalah hari. Ikuti saya: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sekali lagi: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nah, Sunday itu artinya apa? Hari itu diawali dari hari Minggu. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, untuk mengingat-ingat hari pertama kenapa Minggu? Kalian yang Muslim pasti kenal ayat sangat populer, yaitu Qul huwallahu ahad. Qul, katakan Allahu utawi Allah iku ahadun siji. Allah adalah satu, ahad itu satu, maka orang Jawa bilangnya akad. Ahad itu artinya satu, berarti hari pertama. Ahad itu selain satu maknanya adalah hari Ahad, hari Minggu, makanya Sunday artinya Minggu. Hari pertama adalah Sunday. Untuk yang anak-anak SD itu bisa juga dilakukan, kita pakai ritmenya atau nadanya naik-naik ke puncak gunung. Ikuti saya: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, tok tok. Sunday, Monday, ya, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dong deng. Nah, terserah mau tok tok mau dong deng. Oke. Oke. Kita masuk ke soalnya ya. Oke, kita lihat. The first day. The first day. First artinya adalah ke-1. Day adalah hari. Berarti the first day adalah hari ke-1. Is itu artinya ada, adalah. Berarti the first day is apa? Hari pertama. Sunday. Jadi the first day is Sunday. Jadi kalau kamu ingin nulis hari ke-1 kok tidak mau nulis pakai huruf, pakai angka juga boleh. Gini caranya. The first tulisannya adalah 1 ST melihat huruf terakhir. Ini bacanya adalah the first day. Nah, the first day ini bacanya adalah Sunday. Contoh berikutnya adalah the second day. The second day, day artinya hari, second artinya kedua. Berarti the second day adalah hari kedua. Hari kedua adalah Minggu, Senin. Senin. Berarti jawabannya Monday. Kalau tidak mau nulis second ya 2ND. Kemudian ulang tahun ke-14. Nah, di sini ulang tahun ke-14 ini dibalik. Ke-14 the 14th. The 14th. Ingat, the itu harus ada ketika ordinal number. The 14 ulang tahun itu anniversary. Berarti ulang tahun ke-14 adalah the 14th anniversary. Keberikutnya adalah ulang tahun ke-10. Ke-10 itu adalah the 10th. The 10th, jangan lupa the 10th. Kemudian ulang tahun birthday. Ulang tahun ke-10 adalah the 10th birthday. Jadi TH di sini artinya bukan 10 tahun, tapi ini artinya the 10th ke-10. Jadi bedanya anniversary sama birthday itu, ini anniversary itu adalah misalnya ulang tahun sekolah, ulang tahun pernikahan, wedding anniversary, school anniversary dan seterusnya. Ini birthday itu adalah ulang tahunnya manusia kayak kita ini, kayak birthday. Kemudian juara ke-1. Ke-1 itu adalah the first. Juara itu winner. Berarti juara ke-1 the first winner. Contoh kedua, juara kedua. Kedua adalah second. Kemudian ini second one artinya adalah the second one, yang kedua. Maksudnya juara yang kedua. Di sini pakai one tidak apa-apa. Oke.
Misalnya the first winner is Surya. Juara pertama adalah Surya. And the second one is Budi. Juara ketiga adalah Budi. Gimana? Cukup mudah kan? Oke sobat, kita lanjutkan ke pokok materi berikutnya tentang months. Months artinya adalah bulan. Saya kira langsung aja kita menghafal. Sudah hafal semua ini ya. Yang penting bahasa Inggrisnya. Ikuti saya. January, February, March, ngeses, March, March, April, May, June, July, August. Bagaimana? August, September, October, November, December. Sekali lagi, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke, sudah cukup mudah kan? Selanjutnya adalah date. Date itu tanggal. Ketika kamu ingin nulis tanggal dalam bahasa Inggris itu harus ada tanggal dan bulan. Ini pokoknya tanggal bulan tuh. Kalau kita ingin menulis tanggal atau date itu harus tanggal dan bulan komponennya. Jadi dalam bahasa Inggris penulisannya adalah bulannya dulu. June. Nah, ingat tanggalnya ini harus pakai ordinal number. Tidak boleh pakai kardinal, tidak boleh pakai 1, 2, 3, harus pakai first, second, third. Misalnya 5 Juni, June the 5th. Boleh kamu tulis tanggalnya dulu, misalnya the 5th, June-nya di belakang boleh, tapi syaratnya harus diberi off. The 5th of June atau June the 5th. Mudah kan? Kemudian 2 April. Ya, 2 April, April the 2nd, boleh juga the 2nd of April. Yang contoh ketiga adalah 7 Mei, May the 7th atau the 7th of May. Contoh yang lain misalnya 6 Agustus, itu juga ada 2. August the 6th atau the 6th of August. Cukup mudah kan? Nah, kalau date sudah, kita masuk ke year. Year artinya adalah tahun. Untuk membaca tahun itu caranya mudah. Misalnya ini bacanya bukan tahun 1999 kalau dalam bahasa Inggris, bacanya adalah dibagi 2. 1999, 19, 81, 20, 25, 20, 21. Itu dibagi 2. Misalnya 19 bahasa Inggrisnya 19. 99 bahasa Inggrisnya 99. Jadi tahun 1999 adalah bahasa Inggrisnya 1999. Kemudian tahun 1981, 19 itu adalah 19. 81 itu adalah 81. Berarti tahun 1981 itu adalah 1981. Nah, kalau sama tahun 2000 ke atas juga sama. Misalnya tahun 2025 itu ya 20 dulu. Bacanya bukan 2025 tapi bacanya 2025. 20 itu adalah 20, 25 adalah 25. Berarti tahun 2025 adalah 2025. 2025. Ini kamu baca 20 juga boleh. 20 monggo, 20 ya oke. Tahun 2021 bacanya 2021. 20 itu 20, 21 itu 21. Berarti tahun 2021 adalah 2021. Bagaimana kalau misalnya tahun zaman Londo 1856 itu bagi 2. Sama dibagi 2. 18 itu 18, 56, 56. Jadi 18, 8, 56 adalah 1856. Mudah kan? Bisa dicari tahun yang lainnya bisa dilakukan sendiri di rumah. Yang terakhir adalah
preposition of time. Preposition itu dalam bahasa Indonesia namanya adalah kata depan. Kalau kalian yang ahli pondok itu adalah huruf jar majrur. Nah, itu preposisi. Preposition of time itu preposisi waktu. Preposisi waktu yang umum pakai satu pakai at, kedua pakai in, ketiga pakai on. At untuk apa? Satu adalah at untuk jam. At 6. Jam 7 at 7, jam 9 at 9, jam 7.30 at a half past 7 dan seterusnya. Kemudian at breakfast ketika waktu sarapan, at lunch waktu makan malam atau waktu makan siang, waktu makan siang, at dinner waktu makan malam. Ingat, kalau pakai malam pakai night itu pakai at night. Ingat, at night di malam hari, nggak boleh pakai in the night tidak ada. Nah, preposisi kedua adalah in. In itu untuk apa? In itu satu untuk waktu pagi hari, in the morning. Waktu siang atau sore, in the afternoon. Waktu malam hari, in the evening. Atau untuk tahun juga pakai in. Misalnya tahun 1971 in 1971. Tahun 2000 in 2000, tahun 2025 in 2025 dan seterusnya, itu pakai year, tahun itu pakai in. Nah, yang terakhir itu adalah on. Nah, ingat hari itu pakai on. Misalnya gini, kamu ingin ngomong, saya pergi ke Surabaya hari Jumat, itu nanti bahasa Inggrisnya I go to Surabaya on Friday. On Friday pakai on, hari itu pakai on Friday. Hari. Yang terakhir on untuk date adalah tanggal. Tanggal juga sama pakai on. Misalnya saya pergi ke Surabaya tanggal 21 Mei. Nanti juga I go to Surabaya on May 21st. Oke, itu bisa dipelajari lagi, diulang-ulang videonya, dilihat berkali-kali, insya Allah paham. Bagaimana sobat? Cukup mudah kan belajar bahasa Inggris untuk hari ini? Ingat sekali lagi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya, tekan tombol like, share, and comment. Nah, oke, Indras IC, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, cheerio, and bye-bye.